Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu percobaan fisika sederhana dalam mekanika fluida, yakni venturimeter. Venturimeter merupakan alat atau instrumen untuk mengukur debit atau aliran air. Oke, jadi di sini saya sudah membuat alat venturimeter yang cukup sederhana. Teman-teman bisa lihat video cara pembuatannya, barangkali tertarik. Nah, bagian utama dari sebuah venturimeter adalah dua buah pipa yang memiliki ukuran yang berbeda atau diameter yang berbeda. Jadi ada yang diameternya lebih besar dan ada diameter yang lebih kecil. Nah, masing-masing pipa itu dihubungkan dengan sebuah selang kecil yang mengarah ke atas. Kita sebutnya ini sebagai selang 1 dan ini selang 2. Nah, lalu juga ada tangki air, yang dimana untuk menampung air. Ketika air itu masuk ke dalam tangki, maka air itu akan mengalir melalui venturimeter dan kemudian keluar melalui pipa keluaran yang ada di sini. Nah, ketika air itu mengalir melalui venturimeter, pada bagian pipa dengan diameter yang lebih kecil, maka laju aliran dari air itu akan meningkat, sehingga itu akan menyebabkan perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan itu nantinya akan divisualisasikan melalui ketinggian air yang ada di selang 1 dan selang 2. Jadi nanti akan ada perbedaan ketinggian antara selang 1 dan selang 2. Kita sebut sebagai H1 dan H2. Nah, yang kita dapatkan atau yang kita cari adalah data delta H-nya. Jadi selisih perbedaan ketinggian itu. Dari data delta H itu, kita bisa menghitung berapa debit air yang mengalir melalui venturimeter ini. Oke, sebelum melakukan percobaannya, kita harus memastikan bahwa alat venturimeter yang kita buat ini sudah terkalibrasi dengan benar. Caranya adalah kita mengisi tangki air ini dengan air selama beberapa saat, lalu dimatikan. Nah, maka air itu akan perlahan akan keluar di mulut pipa keluarannya dan akan berhenti di titik stabilnya di sini. Nah, kalau kita lihat, ketinggian air yang di tangki air itu setara dengan mulut pipa keluarannya. Nah, pada selang 1 dan selang 2 ini harus menunjukkan ketinggian yang sama. Artinya H1 itu sama dengan H2 atau delta H-nya sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa H1 itu di sekitar 6,7 dan H2 juga di sekitar 6,7. Nah, artinya alat venturimeter ini sudah terkalibrasi dengan benar dan bisa kita gunakan untuk melakukan percobaan. Apabila dalam kondisi awal yang seperti ini sudah terjadi perbedaan ketinggian antara H1 dan H2, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, alat venturimeter ini dalam keadaan yang miring sehingga posisi atau ketinggian air H1 dan H2 itu tidak sama. Atau yang kedua, terjadi kebocoran di dalam pipa yang menyebabkan aliran air itu masih terjadi sehingga menyebabkan perbedaan ketinggian antara H1 dan H2. Jadi sebelum dilakukan percobaan itu dipastikan dua hal itu tidak terjadi dan H1 itu harus sama dengan H2. Oke, jadi yang ingin kita ukur adalah debit air yang keluar dari keran wastafel ini. Ini dihubungkan dengan selang, masuk ke tangki air melalui venturimeter dan kemudian keluar. Nah, hasil debit dari venturimeter ini akan saya bandingkan dengan hasil pengukuran debit secara langsung, di mana saya menggunakan wadah yang sudah diketahui volumenya, ini sekitar 1,8 liter, karena saya tidak memiliki gelas ukur ya, jadi saya menggunakan wadah yang sudah diketahui volumenya. Nah, ini nanti akan saya isi dengan air, lalu saya ukur waktunya dengan stopwatch. Karena saya sudah tahu volumenya berapa, saya dapatkan data waktu, maka saya bisa menghitung debit dari keran wastafel ini berapa. Nah, hasil pengukuran debit dari venturimeter itu akan saya bandingkan dengan hasil perhitungan debit yang secara langsung dengan menggunakan wadah yang sudah diketahui volumenya ini. Oke, langsung saja kita mulai percobaannya. Saya nyalakan keran airnya. Nah, di sini air sudah mulai mengisi tangki air. Nah, di sini kita harus menunggu supaya ketinggian air dalam tangki ini sudah stabil. Ini masih belum stabil, masih naik. Oke, di sini ketinggian air dalam tangki air sudah mulai stabil dan ketinggian dalam selang kecil ini juga sudah tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, maka dalam kondisi ini air yang masuk ke dalam tangki air itu sama dengan air yang keluar, volume airnya. Jadi volume air yang masuk itu sama dengan volume air yang keluar. Sehingga debit air yang mengalir dalam venturimeter ini sudah konstan. Apabila tadi mengalami kenaikan, artinya debitnya itu sedang naik. Tapi jika ini saya matikan, maka airnya akan turun
maka debitnya berkurang. Jadi yang kita ukur adalah ketika debitnya sudah mulai konstan. Nah, baru kita lihat dari H1 dan H2 itu pada ketinggian berapa. Oke, pada H1 ini bisa kita amati ketinggiannya itu sekitar 9,2. Sedangkan untuk H2 itu sekitar 6,2. Oke, maka delta H-nya adalah 9,2 dikurangi 6,2 adalah 3 cm. Oke, di sini saya coba untuk mematikan kerannya. Nah, bisa kita lihat ketinggiannya sudah mulai berkurang, artinya debitnya mulai berkurang hingga debitnya akan kembali ke nol. Jadi tidak ada air yang keluar. Nah, ini nanti kembali ke kondisi awal lagi. Oke, kita coba nyalakan lagi. Nah, kita tunggu hingga ketinggian di tangki air ini sudah mulai stabil. Nah, bisa kita amati kembali, ini sudah mulai stabil. Pada H1 masih sama 9,2 dan untuk H2 masih sama juga 6,2. Jadi dengan kata lain, berapa kali pun kita coba selama sumber air yang kita gunakan itu tetap stabil, maka perbedaan ketinggian yang kita dapatkan juga stabil gitu. Nah, itu tadi adalah percobaan pengukuran debit air dengan menggunakan venturimeter. Oke, selanjutnya adalah pengukuran debit dengan menggunakan wadah. Di sini saya menggunakan stopwatch untuk mengukur waktunya. Oke, langsung kita mulai. 1, 2, 3. Oke, bisa terlihat waktunya sekitar 17,9 detik. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Jadi dalam kasus venturimeter itu ada dua pipa yang berukuran besar dengan pipa yang berukuran kecil. Yang berukuran besar kita luasnya itu A1 dan yang berukuran kecil itu luasnya adalah A2. Dengan aliran yang mengalir pada yang berukuran besar adalah V1, ketika masuk ke pipa yang kecil adalah V2. Kita menggunakan prinsip kontinuitas dan juga prinsip Bernoulli. Pada prinsip kontinuitas, Q sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2. Artinya debit itu akan sama dalam melewati pipa besar dan melewati pipa kecil. Lalu kita juga menggunakan prinsip Bernoulli, di mana P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GZ kuadrat itu adalah konstan. Tekanan statis ditambah tekanan dinamis ditambah tekanan hidrostatis itu adalah konstan. Ini dalam satu streamline atau aliran air yang sama gitu ya. Nah, dalam prinsip kontinuitas Q sama dengan A dikali V, ini kita bisa turunkan karena data yang kita tahu adalah data diameter pipa ya. Jadi untuk A-nya sendiri, luas penampang, itu sama dengan PR kuadrat. Atau kalau kita nyatakan dengan D adalah Pi D per 2 kuadrat. Ini sama dengan Pi D kuadrat per 4. Maka untuk V-nya kita bisa cari V sama dengan Q per A. Ini sama dengan 4 Q per Pi D kuadrat. Nah, lalu misalkan saja saya ambil dua titik tepat di bawah pipa yang mengarah ke atas ini. Di sini ini adalah titik 1 dan di sini adalah titik 2. Ini satu level yang sama, maksudnya dalam satu ketinggian yang sama. Jadi antara titik 1 dan titik 2 itu tidak ada perbedaan ketinggian. Maka kita bisa menulis prinsip Bernoulli-nya. Jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G Z1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G Z2. Karena antara titik 1 dan titik 2 tidak ada perbedaan ketinggian, maka Z1 ini sama dengan Z2. Kita bisa coret. Oke, lalu ada beberapa hal. Yang pertama, kita tahu bahwa ketika air itu melalui pipa dengan diameter yang lebih kecil, kecepatannya itu akan meningkat. Jadi V2 itu lebih besar dari V1. Nah, akibat V2 lebih besar dari V1, maka P1 itu lebih besar dari P2. Karena dalam konteks ini, ketika V itu meningkat, maka P itu harus turun, karena berbanding terbalik gitu. Nah, ini kita bisa sederhanakan, P2 kita pindah ke kiri, P1 dikurangi P2 sama dengan setengah
rho. Nah, ini pindah ke kanan, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Oke, selanjutnya untuk P1 dan P2 ini adalah tekanan yang dirasakan di titik 1 dan titik 2. Kita tahu pada titik 1 itu dia memiliki ketinggian air sedalam H1. Sedangkan untuk titik 2 ini ketinggiannya adalah H2. Dan perbedaan ketinggian antara H1 dan H2 ini bisa kita sebut sebagai delta H. Jadi delta H sama dengan H1 dikurangi H2. Ini juga ada PATM atau tekanan atmosfer. Nah, jadi P1 sama dengan PATM ditambah dengan rho G H1 dan P2 PATM ditambah rho G H2. Nah, sedangkan untuk V2 dan V1 ini bisa kita tuliskan yang seperti ini, tinggal kita tambah D2 dan D1. Oke, kita tuliskan ulang, P1 dikurangi P2 PATM ditambah rho G H1 dikurangi PATM ditambah dikurangi rho G H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat itu adalah 4Q per Pi D2 kuadrat dikurangi 4Q Pi D1 kuadrat. Nah, ini hilang, maka bisa kita sederhanakan rho G H1 dikurangi H2 sama dengan setengah rho, ini bisa kita keluarkan 16 Q kuadrat per Pi kuadrat 1 per D2 pangkat 4 dikurangi 1 per D1 pangkat 4. Nah, ini rho nya bisa kita coret, ini juga bisa kita bagi dengan 2, maka kita bisa mendapatkan persamaan akhir dari Q kuadrat sama dengan G delta H dikali Pi kuadrat per 8 D2 pangkat min 4 dikurangi D1 pangkat min 4, sehingga kita bisa mendapatkan Q sama dengan akar dari G kali delta H kali Pi kuadrat per 8 D2 pangkat min 4 dikurangi D1 pangkat min 4. Nah, ini adalah persamaan akhir dari debit ya, dari venturimeter. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan. Oke, yang pertama kita akan menghitung dari pengukuran yang secara langsung yang menggunakan wadah yang sudah terukur. Diketahui bahwa volume itu sama dengan 1,8 liter dan waktunya itu sama dengan 17,9 detik. Maka debitnya sama dengan volume bagi waktu sama dengan 1,8 dibagi 17,9. Ini kalau dihitung pakai kalkulator itu sekitar 0,1056 liter per detik. Nah, selanjutnya kita hitung yang berdasarkan pengukuran dengan venturimeter. Dari video sebelumnya kita mendapatkan bahwa diameter dari pipa 1 atau D1 itu adalah 2 cm. Ini adalah 0,02 meter. Sedangkan untuk diameter pipa 2 itu 1,42 cm atau 0,0142 meter. Lalu untuk delta H-nya itu adalah 3 cm atau 0,03 meter. Ambil tetapan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, bisa langsung kita masukkan semua. Q sama dengan akar 9,81 dikali 0,03 dikali Pi kuadrat per 8 0,0142 pangkat min 4 dikurangi 0,02 pangkat min 4. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator itu menghasilkan 0,00140068 meter kubik per detik.
Nah, ini kalau ini dalam satuan SI ya, kalau kita ubah ke liter, karena ini pembandingnya adalah dalam liter, maka tinggal dikalikan 1000, Q sama dengan 0,14068 liter per detik. Nah, jadi ini adalah hasil perhitungan debit dari venturimeter. Nah, mungkin sekilas jika kita bandingkan hasil pengukuran debit dengan menggunakan venturimeter dan pengukuran secara langsung, ini agak sedikit berbeda ya. Jadi pada pengukuran secara langsung ini 0,1, sedangkan dengan menggunakan venturimeter itu 0,14. Tapi saya rasa ini perbedaan yang cukup wajar karena perbedaannya tidak terlalu jauh, bukan yang 2 kali lipat atau yang 3 kali lipat. Hal ini juga ada beberapa faktor error yang kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama adalah dari wadahnya sendiri. Saya tidak bisa memastikan ya apakah benar tepat di 1,8 liter atau tidak karena saya tidak punya gelas ukur. Lalu bisa juga dari venturimeternya sendiri bisa terjadi kebocoran yang mengakibatkan perbedaan ketinggiannya ini menjadi keliru gitu. Atau juga dalam pengambilan data itu pasti nanti terjadi yang namanya kesalahan paralaks gitu. Kesalahan akibat sudut pandang ketika pengamatan ketinggian air itu mata kita itu tidak tegak lurus dengan ketinggian airnya. Itu bisa saja terjadi sehingga mengakibatkan hasil yang berbeda. Tapi ya saya rasa ini masih cukup wajar lah, masih mirip-mirip lah hasilnya. Oke, mungkin demikian penjelasan dari percobaan venturimeter, pengukuran debit atau aliran air dengan venturimeter sederhana. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.